Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tema 2, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Nah, yang pertama kita memasuki subtema 1 dan yang akan dibahas yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu melalui penjelasan dari guru, Ananda semuanya harus sudah tahu arti dari nada. Dan yang kedua, melalui penjelasan dari guru, Ananda semuanya juga harus sudah bisa menyebutkan keragaman benda. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Kita mulai ke pembelajaran pertama. Ananda semuanya bisa membuka buku paketnya yaitu di halaman 83. Nah, di sini di halaman 83 yaitu tentang membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nah, nada terdiri dari nada panjang dan nada pendek. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang itu dituliskan dengan titik. Nah, apa yang dimaksud nada panjang dituliskan dengan titik? Nah, Anda bisa melihat di sini Bu Guru mencantumkan notasi lagu yaitu dari lagu 11 Aku Sayang Ibu. Nah, di sini ada titik di depan angka 5, di depan angka 2, di depan angka 4, dan di depan angka 3, dan selanjutnya. Nah, titik tersebut, titik yang di depan angka tersebut yaitu menandakan nada panjang atau apabila disebutkan yaitu 2 ketukan. Ya. Nah, Anda bisa mendengar lagunya, nanti Bu Guru akan menyetel lagu tersebut dan Ananda boleh mengikutinya di rumah. Dan harus menyesuaikan nada pendek dan nada panjangnya ya. Apabila nada pendek yaitu tidak ada titik di depannya dan itu disebut nada pendek atau satu ketukan. Dan apabila nada panjang yaitu ada titik di depan angka. Nah, Ananda bisa melihat di sini ada titik di depan angka 5, angka 2 dan angka yang lainnya. Dan itu disebut nada panjang yaitu 2 ketukan. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, itu merupakan lagu 11 Aku Sayang Ibu, yaitu lagu tersebut ciptaan Pak Kasur. Nah, kita lanjut. Di sini ayo berlatih, yaitu latihan soalnya. Ananda semuanya menyanyikan kembali lagu Sayang Semuanya dan nanti divideokan ya. Setelah itu baru mengirim tugasnya ke Bu Guru melalui via WhatsApp. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, Ananda bisa membuka buku paketnya yaitu di halaman 84. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada pensil dan buku. Nah, begitu juga dalam bermain, yaitu dalam bermain kita juga memerlukan dan membutuhkan benda atau ada juga bermain yang tidak membutuhkan benda. Nah, contoh bermain yang membutuhkan benda yaitu seperti misalnya main kelereng. Nah, kita bermain kelereng yaitu membutuhkan benda
benda kelerengnya ya. Dan contoh yang kedua yaitu seperti bermain bekel. Nah, bermain bekel ini kita membutuhkan benda apa? Yaitu bola bekelnya, dan membutuhkan yaitu ya kuk atau kuningannya ya yang sering dimainkan bermain bekel tersebut. Nah, itu contoh keragaman benda. Nah, selanjutnya Ananda bisa membuka buku paketnya di halaman 85, yaitu di bagian Ayo Berlatih. Nah, di sini perintahnya yaitu kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks bermain gelembung sabun pada buku paket halaman 84. Nah, di sini ada 4 soal, tapi sebelum itu Ananda harus membaca teks bermain gelembung sabun yang ada di halaman 84. Nah, Bu Guru akan membacakannya, Ananda bisa menyimaknya ya. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu ditiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah, itu yaitu teks tentang bermain gelembung sabun. Nah, kita mulai ke soalnya. Yang pertama yaitu benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Ayo, benda apa saja? Yaitu benda sabun, wadah, air, dan peniup. Ya, yang pertama kita memerlukan apa bendanya? Yaitu sabun pencuci piring, dan yang kedua yaitu wadahnya ya, wadah untuk menyimpan sabun pencuci piring, dan yang ketiga kita juga memerlukan air ya, dan yang terakhir yaitu untuk meniup gelembungnya yang tadi terbuat dari sedotan. Nah, itu benda yang digunakan saat bermain gelembung sabun yang ada pada teks halaman 84. Nah, selanjutnya yang kedua soalnya yaitu bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun. Tadi bahan apa saja? Yaitu sabun pencuci piring dan air. Nah, untuk membuat gelembung sabun yaitu bahannya itu yang pertama sabun pencuci piring yang diaduk dengan air ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga, itu bagaimana cara membuat gelembung sabun. Coba bagaimana cara membuatnya? Ya, sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk dengan rata. Nah, itu cara membuat gelembung sabun. Dan yang terakhir, soal yang keempat, benda berbentuk apa saja yang terdapat pada teks? Coba bendanya berbentuk apa saja kah? Yang pertama, sabun pencuci piring yaitu berbentuk cair atau berbentuk padat. Ada kan ya sabun pencuci piring yang berbentuk cair, dan ada juga sabun pencuci piring yang berbentuk padat. Dan yang kedua yaitu air. Nah, air yang kedua bahannya air yaitu berbentuk apa kalau air? Berbentuk cair. Dan yang ketiga yaitu bendanya sedotan. Kalau sedotan yaitu berbentuk apa? Cair atau padat? Berbentuk padat. Nah, itu benda-benda yang ada pada teks bermain gelembung sabun dan bentuk bendanya ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita memasuki ke pembelajaran kedua, yaitu di halaman 86 tentang menyebutkan ciri-ciri tentang benda atau menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, dan permukaan. Coba Ananda memperhatikan contohnya. Nah, di sini ada contoh benda kelereng. Coba, kalau benda kelereng ini berbentuk apa? Berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya yaitu
bening ya, berwarna-warni di dalamnya. Dan permukaannya itu halus dan licin. Kegunaan dari kelereng ini yaitu untuk bermain dengan cara bagaimana bermainnya? Dengan cara dijentik jari. Nah, ini contoh salah satu menyebutkan ciri-ciri benda bermain. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini yaitu ada pada halaman 90. Nah, Ananda bisa membukanya. Di situ yaitu tentang kosakata tentang keragaman benda. Nah, Ananda bisa melihat tabel. Di situ ada beberapa kosakata dan ada artinya juga. Yang pertama yaitu kosakata halus. Kalau halus itu artinya apa? Tidak kasar atau lembut ya, dan bisa juga disebut licin. Itu yang disebut halus. Dan yang kedua, kosakata kasar yaitu artinya apa? Tidak halus ya, kasar itu artinya tidak halus saat diraba. Yang ketiga, kosakatanya yaitu tetap. Kalau tetap berarti artinya apa? Tidak berubah bentuknya ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kosakatanya yaitu berubah. Nah, kalau berubah artinya yaitu bagaimana? Menjadi lain atau berbeda dari semula ya. Jadi bendanya itu berubah sehingga berbeda dari semula. Nah, itu kosakata tentang keragaman. Nah, sekarang Ananda ayo berlatih yaitu di halaman 91. Nah, Ananda nanti menuliskan ciri-ciri benda, yaitu benda yang pertama batu, benda yang kedua air teh, dan benda yang ketiga asap kendaraan. Nah, Ananda nanti menulis jenis benda, permukaan benda, dan bentuk bendanya. Dan yang kedua, untuk nama benda air teh, Ananda juga menuliskan ciri-ciri bendanya ya, seperti jenis benda, permukaan benda, bentuk benda, dan yang ketiga pun sama. Nah, untuk latihan soal di halaman 91 ini, yaitu kerjakan nomor 1 saja ya. Nah, itu untuk latihan soal di halaman 91. Nah, untuk pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3, Ibu cukupkan. Jangan lupa Ananda semuanya mengerjakan latihan soalnya ya. Dan apabila Ananda kurang paham apa yang Ibu sampaikan, Ananda boleh meminta bantuan ayah bundanya untuk menghubungi Ibu melalui via WhatsApp. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.